terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025 batch 2. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Pleret 2. Saya sebagai mahasiswa PPG jabatan PAI tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 2501091100736. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas pembelajaran pada tanggal 10 Oktober tahun 2025 dengan tema halal dan haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, kalian berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya maju ke depan. Sabra berdiri. Hormat kepada kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, anak-anak, bagaimana kabar untuk hari ini? Oke, berarti semuanya baik semua, sehat dan siap ya untuk pelajaran hari ini ya. Ya, bagus. Sebelum itu Kak Iqbal akan presentasi dulu. Ya, saya absen dulu. Yang pertama Sultan, apakah sudah masuk? Ya. Yang kedua Jaya Syah Putra. Ya. Yang ketiga Naura Hansa. Yang ketiga Safiratul Nikmah. Ya, betul. Yang kelima absen 5 Safinatul Khairiyah. Ya, betul. Yang keenam Mirza Hasanah. Ya. Yang ketujuh Ilham Maulana. Yang kedelapan Arisma Maulidia. Yang ke-9 Muhammad Alif. Ya. Yang ke-10 Muhammad Fatir. Hadir. Yang ke-11 Bilqis Maulidia. Hadir. Yang ke-12 Intan Purnama. Hadir. Nah, terima kasih. Berarti semuanya hadir ya. Kami berjanji
supaya kalian tidak beku, tidak tegang ya sebelum pelajaran, supaya suasananya tetap nikmat dan tetap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ice breaking dulu anak-anak ya. Silakan berdiri kembali. Ya. 1 2 3. Kalau kau suka hati bilang apa? Hore! Kalau kau suka hati bilang apa? Oke! Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati, bilang apa? Siap, siap, siap. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan Pak Iqbal ya. Jadi di sini ada kesepakatan kelas yang berjumlah berapa itu? 5. Ada 5. Yang pertama tanggung jawab. Semua siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan kelas. Oke, itu peraturan yang pertama. Yang kedua, kerjasama. Ingat, semua harus bekerja sama tanpa ada yang membebani satu kelompok pun. Ya, semua siswa harus akan bekerja sama dalam tugas kelompok dan berkontribusi secara adil. Jadi harus adil, nggak ada yang lebih banyak kerjanya, nggak ada yang lebih dikit. Yang ketiga, menghargai, tidak boleh melemparkan lelucon. Artinya ketika kalian sedang berdiskusi dengan temannya atau berkelompok, kalian tidak boleh bercanda waktu pembelajaran. Ya, yang berlebihan atau mengarah ke perundungan, apalagi sampai ke perundungan atau pembulian. Ya. Yang keempat, menghormati. Semua siswa harus menghormati dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Contohnya Pak Iqbal nanti waktu berbicara di depan, atau enggak waktu temanmu nanti ketika maju di depan atau presentasi. Yang kelima, partisipasi aktif. Semua siswa harus aktif berpartisipasi dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan. Ya, jadi itu kesepakatan kelas dari itu pertanyaan untuk kalian hari ini. Ya, pernahkah kalian melihat label halal pada kemasan makanan atau minuman? Kira-kira pernah nggak kalian melihat label halal, logo halal dari kemasan makanan atau minuman? Siapa yang mau jawab angkat tangan? Fatir, di mana kan? Teh pucuk ada logo halalnya ya. Oke, bintang selanjutnya Sultan. Nabati ya, ada logo halalnya. Berarti kalau ada logo halalnya, namanya halal dan boleh dimakan dan diminum. Selanjutnya Alif. Aqua, berarti ada logo halalnya. Berarti kalau seperti itu anak-anak, boleh diminum apa tidak? Boleh. Yang kedua, menurut kalian mengapa ada makanan yang boleh dimakan dan ada yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam? Kira-kira kenapa? Kenapa? Ayo. Karena itu sudah ketentuan dari syariat Islam. Ada yang diperbolehkan, ada yang diharamkan. Pertanyaan ketiga, coba sebutkan contoh makanan atau minuman yang kalian yakini halal. Dari sini dulu, kira-kira yang makanan atau minuman halal itu apa? Aqua untuk minuman, untuk makanan? Nasi bebek, waduh itu gak ada itu. Selanjutnya dari blok tengah sini, kira-kira makanan dan minuman apa yang halal? Yang kalian ketahui? Rendang, ya, makanan khas Minang. Kalau minuman? Teh pucuk, bagus sekali. Sini? Nasi jagung, waduh dari ya. Terus kalau minuman? Pokari sweat, mantap, minuman bertenaga itu ya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang kita mulai tujuan pembelajaran. Ya. Apa sih tujuan pembelajaran untuk hari ini? Yaitu untuk apa? Ini, setelah membaca teks materi dan berdiskusi bersama kelompok peserta didik kelas 6 mampu menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar sesuai ajaran Islam. Jadi kenapa Pak Iwan tadi tanya tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, atau makanan dan minuman yang ada label halalnya, atau makanan dan minuman yang boleh dimakan? Karena hari ini kita akan membahas tentang apa? Halal dan haram, supaya kalian lebih mengerti tujuannya apa.
Tujuannya supaya peserta didik kelas 6 mampu menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar sesuai ajaran Islam. Untuk selanjutnya, tolong disimak baik-baik anak-anak. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini kita akan membahas tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Tahukah kamu, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 88, وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Nah, jadi pengertian makanan dan minuman yang halal yaitu makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Jadi, dapat dikatakan bahwa semua jenis makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan, maupun binatang hukumnya yaitu Oke, anak-anak, terima kasih. Ya, barusan kalian sudah melihat video tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang pertama, makanan halal. Makanan halal itu kalau bisa harus toyib tadi. Toyib itu tadi apa? Baik dan sehat. Makanan yang baik dan sehat itu contohnya seperti apa? Sayur, itu yang kedua buah-buahan, yang ketiga nutrisinya harus banyak, yang keempat tentunya daging yang sehat sesuai syariat Islam, berarti dengan cara disembelih menggunakan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu tentang makanan yang haram dan minuman yang haram. Makanan yang haram tadi itu apa saja, Nana? Bangkai. Kedua, babi. Yang tiga, darah. Yang keempat, alkohol. Tadi terus yang kelima, apa? Buah yang membusuk. Bagus. Pertanyaannya, kenapa darah itu haram untuk dikonsumsi, dimakan atau diminum? Karena sifatnya yang menjijikkan, pinter. Yang kedua itu bangkai. Kenapa bangkai itu tidak boleh dimakan? Karena busuk, dan suatu hal yang terdapat busuk itu biasanya di dalamnya terdapat banyak penyakitnya. Yang kelima tadi buah busuk, jelas dan tidak ada orang yang mau makan buah busuk karena kandungannya jelas itu haram, dilarang. Ya, haram itu biasanya ada dua macam. Yang pertama itu baunya yang menyengat, yang kedua yang tidak layak untuk dikonsumsi atau dimakan atau diminum. Jadi itu ya, kalau definisi halal itu makanannya harus toyib, jelas, sah, baik dan sehat. Gitu. Sebelum kita mulai selanjutnya, Iqbal akan baca materi ajar buat kalian. Kita akan lihat dulu halal dan haram. Makanan dan minuman yang halal itu yaitu makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Jelas, Islam membolehkan atau melarang itu sudah ada di dalam dalil Al-Quran. Bagaimana Allah melarang dan bagaimana Allah membolehkan suatu perbuatan. Contohnya halal dan haram tadi. Yang halal itu harus jelas,
juga harus baik, juga harus sehat. Kalau yang haram, sedangkan makanan dan minuman yang haram, yaitu diharapkan untuk dikonsumsi karena ada dalil Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Jelas seperti tadi ada babi, ada darah dan lain sebagainya. Itu sudah jelas dan tidak boleh dilarang. Apa? Nah, seperti itu. Untuk makanan dan minuman yang halal, apabila kalian melakukannya, maka kalian akan mendapat pahala. Kalau yang makanan haram dan minuman, apakah kalian ketika kalian melaksanakan atau tetap melakukan makan dan minuman yang haram, yang terjadi kalian akan mendapat dosa. Ya. Sebelum itu saya akan memberikan materi yang ajar dulu kepada kalian untuk kalian baca. Silakan baca. Sudah kalian pelajari dulu itu tentang bahan ajarnya, tentang definisi halal dan haram. Ya. Saya beri waktu 2 menit untuk kalian pelajari. Masing-masing aktif, jadi tidak ada yang pasif, saling membantu. Oke. Ini tugas pertama. Tugas kedua, tugas ketiga, tugas keempat, ya kalian kerjakan bersama teman-teman. Tugas satu, tugas kedua, tugas ketiga, dan tugas keempat. Selanjutnya tugas pertama, tugas kedua, ya. Jadi bagi tugas untuk jalan ini nanti kalian bisa lihat di materi. Ya, wes, ayo kalian harus kerjasama dengan kelompoknya. Harus semuanya berpartisipasi. Untuk yang ini ya mana untuk yang ini ya kalian bisa lihat di nah, untuk ini kalian bisa melihat pakai pulpen saja, nanti kalian bisa lihat di sini ya. Oke, wes silakan kerjakan. Tugasnya itu mudah karena tadi kalian sudah melihat tentang video-video pembelajarannya tadi. Insya Allah kalian bisa, kalian kerjakan tugasnya masing-masing. Tolong diperhatikan dan kerjakan. Untuk tugas yang sudah dikerjakan, boleh bantu temannya yang belum. Karena tugas kalian saling membantu. Ya, itu sudah ada di situ. Yang ini makanan, yang ini minuman. Ya. Tetap bekerjasama supaya kalian mendapatkan hasil yang baik. Ya, silakan Anda. Dina membuang nasi yang masih layak, makanan yang masih layak dimakan karena merasa sudah kenyang.
Ya, berarti di sini Cina itu menyia-nyiakan makanan. Menyia-nyiakan makanan itu berarti apa? Apakah ya makanannya disia-siakan alias buang-buang makanan? Ya, itu namanya buang-buang makanan. Ayo, saling dibantu dan harus tetap fokus kepada tugasnya. Waktunya tinggal 15 menit lagi untuk pengerjaannya. Harus tetap fokus. Kalau ada kesulitan, ya tanya ke Pak Intan. Kita membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, mendapat pahala dan makanan yang halal sehat dan bergizi. Oke, bagus. Selanjutnya, halaman selanjutnya. Ada bacaan. Oke, mungkin mau dibantu sama temannya. Silakan Mirza untuk maju ke depan untuk membaca bacaan yang kedua. Ya, silakan Mirza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan halal dan haram. Makanan halal: sayuran, ikan, daging, sayur, buah-buahan, daging ayam. Oke, yang haram. Daging babi, Daging babi dan daging apa? Rangkai, ya. Oke, bagus. Selanjutnya, makanan dukun. Makanan halal: susu, minuman. Makanan apa minuman? Minuman halal. minuman halal: susu, jus buah, kopi, jus buah naga. Minuman haram: alkohol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, halal secara bahasa berarti apa? Jawab.
Secara istilah haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan, dimakan, diminum atau dimanfaatkan. Jika dilakukan akan ada dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Ketiga, dari tentang makanan haram terdapat dalam surat apa dan ayat berapa? Jawab Al-Maidah ayat 88. Keempat, apa saja contoh makanan yang halal? Jawab Al-Fatih, daging yang sebaik-baik sesuai syariat Islam. Kelima, sebutkan beberapa contoh makanan yang haram dan jelaskan mengapa makanan tersebut termasuk makanan haram menurut aturan Islam. Jawab karena tidak sesuai syariat Islam. Contoh dari kopi, alkohol, dan judi. Apa nikmat yang bisa diperoleh jika kita membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal? Kita akan sehat. Oke, selanjutnya Jaya dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan halal dan haram. Yang keras suaranya. Makanan halal dan haram. Makanan halal, sayur-sayuran, buah-buahan, daging ayam, daging, dan ikan. Makanan haram, daging busuk, dan bangkai. Minuman halal, jus buah naga, susu, kopi, jeruk. Oke, selanjutnya. Minuman haram, alkohol, arak, bir, komer. Ya. Oke, terima kasih anak-anak, beri tepuk tangannya untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Hasilnya semuanya sangat bagus dan menyenangkan tentunya ya. Jadi kita akan berikan kesimpulan tentang halal dan haram. Yang pertama, sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah itu jelas sesungguhnya halal. Yang kedua, haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, memahami halal dan haram adalah bagian dari keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu kesimpulan dari selanjutnya ya, supaya tidak tegang banget ya, supaya tetap rileks, supaya tidak beku, breaking ya, berhenti dan tidak membeku ya, seperti itu. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati bilang apa? Oke. Kalau kau suka hati bilang apa? Oke. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati bilang apa? Siap. Oke, silakan saudara. Terima kasih. Ya, selanjutnya Iqbal akan memberikan game pada kalian untuk dijawab. Ya, kita buka dulu soalnya. Oke. Ya, ini anak-anak ya. Semua makanan dan minuman yang baik untuk tubuh dan diperbolehkan oleh alat Pertanyaan pertama. Semua makanan dan minuman yang baik untuk tubuh dan diperbolehkan oleh Allah disebut apa? Halal. Kita klik coba ya. Oke, jawaban kalian benar. Halal. tidak boleh Selanjutnya, Islam tersebut. tidak boleh dimakan oleh umat Islam disebut? Kita coba haram. Oke, benar ya, haram. Pertanyaan selanjutnya. Contoh makanan yang halal adalah Contoh makanan yang halal adalah Daging kelinci. bagus. Kita coba, kita klik daging kelinci. Hore, benar. Ya, pertanyaan keempat. adalah karena bisa membuat mabuk adalah Minuman yang diharamkan oleh Allah karena bisa membuat mabuk adalah minuman bukan air mata, bukan air sumber, minuman khamr. Oke, kita coba klik ya. Ini ya pernah benar. Oh benar ya. Belum cekan aja ya. Contoh pekerjaan yang haram adalah bertani,
mengurangi timbangan, mencari rongsokan atau menjadi mengurangi timbangan, termasuk itu pedagang yang curang ya, mengurangi timbangan jualannya yang awalnya 2 kilo malah jadi 1 kilo, itu haram ya. Kita coba ya. Ya, benar jawabannya yaitu mengurangi timbangan. Permainan selesai. Terima kasih. Maka dari itu, Pak Iqbal akan memberikan reward kepada kalian supaya kalian senang dan bahagia. Bagaimana pelajarannya untuk hari ini anak-anak? Kira-kira kalian senang apa tidak? Senang apa tidak? Karena kalian senang, maka rewardnya Pak Iqbal bagi hari ini juga. Ya. Guys, ini saya akan berikan minuman. Nah. Ini karena jangan diminum dulu ya. Kasih anak-anak. Ya, itu ya. Ya, selanjutnya kita akan bernyanyi lagu halal dan haram. Silakan semuanya berdiri. Oke, terima kasih. Sebelum Pak Iqbal tutup pembelajaran hari ini, Pak Iqbal akan memberikan ya soal mandiri. Ya, jadi kalian kerjakan. Pak Iqbal beri waktu hanya 2 menit. Oke, silakan kerjakan. Soal mandiri, ini soal mandiri, jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, nomor 1 sampai nomor 5 saja itu soalnya ya.
5 saja. Ya. Baiklah, beri waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Nomor 1 sampai nomor 5 saja ya yang dikerjakan ya. Ya, kenapa? Gimana? Sudah? Oke, yang sudah coba dikumpulkan langsung. Ini. Terus. Sudah? Sampai nomor 5 aja. Oke, terima kasih anak-anak. Ini tugas mandirinya. Saya masukkan penilaian nanti ini sebagai acuan bahwasanya kalian sudah mengikuti pelajaran tentang materi halal dan haram. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini selesai ya. Sampai bertemu kembali nanti ke pelajarannya Pak Iqbal pada hari Sabtu. Ya, seperti biasanya anak-anak ya, sebelum selesai pembelajarannya mari kita berdoa dulu. Silakan ketuanya maju ke depan. Zakat Batil Selamat kepada Afifan. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, terima kasih anak-anak atas kerjasama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.